desain manusia itu seperti ini, ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video Iseng Reborn. Teman-teman, dalam video kali ini kita sedikit rileks, tidak membahas pemberdayaan, tidak membahas tentang spiritual, tidak membahas hal-hal yang berat. Kita akan membahas hal ringan, tapi kita ambil pelajaran dari situ. Tema yang kita bahas kali ini adalah Facebook mulai ditinggalkan. Benarkah? Mengapa? Ya, Facebook mulai ditinggalkan. Benarkah? Mengapa? Teman-teman, saya sebetulnya sudah mengendus fenomena ini sejak sekitar 4 tahun yang lalu. Karena saya orang yang satu praktisi, saya adalah seorang praktisi dalam bidang media sosial. Di Facebook, akun personal saya punya hampir 5.000 teman dan 82.000 sekian follower. Saya punya page Facebook itu 38.000 follower. Itu adalah prestasi saya di medsos, sehingga boleh dikatakan ya saya cukup punya kompetensi untuk membicarakan ini gitu loh. Karena saya mengamati Facebook dan saya adalah pemain Facebook yang cukup lama. Sudah 11 tahun lebih mungkin ya saya main Facebook. Nah, kenapa Facebook yang sedemikian populer, sedemikian hit ya, sedemikian tren banget. Jadi kalau saking trennya mesti kalau ketemu kamu akun Facebooknya apa gitu kan. Sama seperti dulu ketika BlackBerry masih merajai, PIN BB-mu berapa, begitu. Kita ambil data kekinian sekarang dulu, nanti kita juga akan maju mundur alur obrolannya ini. Jadi pagi tadi saya iseng melihat rate aplikasi Facebook ya, ratingnya aplikasi Facebook di Play Store Android. Dan saya amati terus. Dan pagi tadi adalah rating aplikasi Facebook terendah yang pernah saya lihat, yaitu 2,3. Kan itu kan paling mentok kan bintangnya 5, itu 2,3. Tadinya beberapa waktu lalu itu masih 4, 3 ya, masih wajar lah, walaupun yang bagus 5 ya. Kalah dengan Instagram yang 5 dan 4 lah, sekitar itu. Kemudian kalau di App Store di iPhone, jadi Play Store-nya iPhone gitu, namanya App Store, itu di sana itu sudah sejak lama aplikasi Facebook itu memang bintangnya cuma 2, ya, ratingnya cuma 2. Instagram 5 kalau nggak salah. Terakhir kali saya lihat ya. Jadi memang trennya begitu. Nah, teman-teman, Facebook ini mengalami penurunan baik dari rating maupun pengalamannya. Dalam artian gini, Anda tidak perlu melihat data, Anda ngamatin nggak Facebook mulai sepi. Anda merasa nggak seramai dulu ya, baik dari segi komentar, baik dari segi keaktifan orang, baik dari segi jumlah like, baik dari segi update status yang berseliweran di beranda dan sebagainya dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi sebetulnya? Nah, yang saya amati sebenarnya ada beberapa di sini, tapi tidak mencakup keseluruhan ya. Yang pertama yang saya lihat adalah orang udah mulai bosen. Jadi sehebat-hebatnya, sebagus-bagusnya sesuatu ya, kalau kita terus berada di situ dan tidak ada satu perubahan yang begitu berarti, atau kita tidak dapat benefit atau profit dari situ, lama-lama kita akan mengalami kejenuhan, kita akan bosen. Ini hanya salah satu faktor ya, karena ada juga sih yang nggak bosen, tapi saya pribadi termasuk merasakan kejenuhan itu, kebosanan itu, dan itu sudah saya alami lama, kebosanan itu. Nah, kemudian yang kedua adalah pemicu yang menurut saya lebih kuat ya, yaitu ruwet. Jadi
terutama kalau di Indonesia itu semenjak Pilpres itu Facebook itu bikin pening. Jadi kalau kita lihat beranda, kita lihat komen-komen itu orang itu sensitif sekali, dikit-dikit membahasnya lagi-lagi politik. Jadi kita tadinya Facebookan itu untuk refreshing, akhirnya tuh jadi bikin naik darah, bikin emosional, bikin kepala itu jadi ada beban dan sebagainya. Anda boleh tidak setuju, tapi perhatikan kalau Anda main Facebook ya, kemudian Anda coba deh Anda tidak Facebookan beberapa hari, pasti kepala Anda lebih ringan banget kepalanya. Itu menandakan bahwa Facebookan itu membebani ruang di dalam kepala Anda. Kemudian terlepas dari politik ya, saya mengamati memang netizen di Facebook itu, mohon maaf ya, karena rentangnya memang longgar sekali dari sampai dari kelas bawah sampai kelas sangat atas malah nggak Facebookan ya. Pokoknya dari bawah sampai yang cukup atas lah mungkin itu ada semua di Facebook. Nah, yang jadi repot adalah yang bawah-bawah ini, yang orang maaf ya, ekonominya nggak bagus-bagus amat, dia mampunya hanya pakai Facebook gratis. Sinyal pun mungkin biarpet, sehingga mereka itu orang yang kurang teredukasi, pegang smartphone, akhirnya kacau, mudah termakan hoax, mudah untuk komentar kasar dan sebagainya. Anda bisa cek di page Facebooknya Presiden RI, bahkan netizen kita tidak segan untuk mengatakan endasmu kepada Presiden RI. Terlepas Presiden kita performanya baik atau buruk, etika itu harusnya tidak begitu ya. Ada cara yang lebih etis, ada cara yang lebih bermoral. Itu kok bisa ngomong dasmu gitu loh. Kalau zaman Orba itu orang udah hilang besoknya ya. Jadi kalau saya bandingkan dari netizennya itu, saya buka YouTube, buka Instagram itu lebih enteng. Netizennya pun ya mungkin ada sih yang aneh-aneh, tapi tidak sebanyak di Facebook. Facebook itu nggak tahu lah. Saya sering bilang Facebook itu shit gitu lah. Padahal dulu saya termasuk orang yang sangat gandrung sekali dengan Facebook. Kemudian ketiga adalah Facebook mulai matre. Jadi gini, dulu itu saya itu kan akun personal bisa 82.000 follower, itu nggak mudah loh. Kalau kita pakai page gitu sangat rasional karena kita bisa gunakan fasilitas untuk iklan, kita bisa boost post kita sehingga itu bisa tersebar begitu jauh ya. Kalau akun personal betul-betul itu kekuatan personal. Nah tapi gini, waktu zaman dulu Facebook itu tidak pelit untuk terkait algoritma. Jadi gampangannya gini deh, kalau dulu misalkan saya nulis artikel, kemudian Anda like ya. Nah, teman Anda itu bisa lihat tulisan saya yang Anda like itu. Dan bukan hanya teman Anda, tapi temannya teman Anda itu juga bisa lihat. Jadi ini berlayer-layer, sehingga tulisan saya bisa tersebar lebih jauh. Nah, beberapa waktu belakangan Facebook mulai, menurut saya ya, mulai agak pelit terhadap lingkaran perluasan informasi ini. Jadi sekarang misalkan saya punya artikel dilihat oleh Anda, itu yang bisa lihat cuman Anda atau cuman satu layer, yaitu temannya teman Anda. Temannya Anda. Jadi artikel saya, Anda, teman Anda, cuma sampai sini. Nah, bisakah artikel saya itu sampai meluas seperti dulu? Sekarang itu saya harus bayar, saya harus mengiklankan artikel saya harus boost, yang itu tentunya nanti saya berani bayar berapa supaya tulisan saya ini bisa tersebar ke sebanyak mungkin orang. Jadi di sini Facebook mulai sangat pelit untuk masalah algoritma. Jadi kita tidak dibantu, malah kita suruh bayar, kayak gitu loh. Nah, kemudian saya bilang matre gini ya. Saya di YouTube itu agak sedikit merasa dimanusiakan. Jadi kenapa saya itu memasang iklan di YouTube saya ini? Sebetulnya kalau dari AdSense tuh receh banget terus terang. Tapi gini, ketika kita menjadi partner YouTube, ya kita itu dilindungi dari segi hak konten. Jadi kalau ada yang re-uploader atau yang mungkin melakukan penjiplakan, kita udah langsung diprotek, dikasih tahu. Gitu. Kemudian adalah karena YouTube itu bisa memasangkan iklan di channel saya dalam kasus ini, maka YouTube membantu channel saya untuk membesar, untuk berkembang, ya. Jadi yang mengiklankan channel saya kemana-mana adalah YouTube, karena YouTube punya kepentingan untuk dapat duit dari iklan yang ada di channel saya. Nah, kalau Facebook itu orang kayak saya yang punya follower 82.000, punya follower di page 38.000, itu nggak diapresiasi, nggak dibantu. Jadi saya malah harus tetap modal aja gitu loh. Jadi saya merasa YouTube lebih memanusiakan.
Dan misalkan Anda nggak suka dengan iklan, YouTube menawarkan YouTube Premium. Anda nggak ada iklannya, tapi Anda bayar. Dan itu juga sebagian persentase dari Anda bayar, misalnya Anda pakai YouTube Premium, itu masuk juga kepada konten kreator kayak saya. Dan ya receh sih. Tapi setidaknya adalah ada niatan baik dari YouTube untuk memanusiakan partnernya, untuk memanusiakan netizennya. Jadi seperti itu ya. Dan katanya sih TikTok juga memudahkan untuk kita itu bisa mendapatkan penghasilan di TikTok. Tapi saya belum nyoba. Jadi Facebook agak pelit soal itu. Facebook terlalu matre. Kalau menurut saya semakin matre, dan bahkan beberapa teman mengatakan sudah iklan mengeluarkan biaya banyak, sudah target marketnya jelas banget, itu aja masih boncos banget. Boncos tuh artinya nggak balik modal, malah iklannya banyak, nggak dapat apa-apa. Kayak gitu ya. Nah kemudian saya melihat juga tren berubah. Tren berubah itu misalnya gini. Orang itu lebih suka video dibandingkan dengan, atau gambar dibandingkan dengan tulisan. Makanya Instagram jadi lebih ngehit. Orang itu cabut dari Facebook biasanya ke IG. Nah, tren yang lebih kekinian lagi adalah tren video. Lebih tepatnya video pendek. Makanya Anda bisa lihat TikTok begitu hit sekarang. Ya, dan Instagram merasa terganggu, makanya dia menciptakan Reels. Ya, semacam TikTok gitu. Untuk mempertahankan jamaahnya, biar nggak lari ke TikTok. YouTube juga bikin short, ya. Tapi saya kira gini, kalau YouTube itu memang udah punya positioning, ya. Jadi justru kita nonton podcastnya Om Deddy Corbuzier 1 jam gitu nggak kerasa dan nggak ada masalah. Jadi video-video panjang kayak saya ini mungkin 10 menit ke atas, 4 menit, 5 menit, 1 jam, it's okay kalau di YouTube ya, memang seperti itu. Jadi tidak terganggu. Tapi Facebook ini sangat akan terganggu dengan TikTok ya. Ketika kita buka TikTok tuh rasanya ringan sekali, terhibur. Ketika buka Facebook kepalanya langsung berat banget. Nah, akhirnya kita bisa lihat bahwa memang tidak ada yang abadi. Jadi kalau dulu ketika Facebook itu lagi hits-hitsnya, itu mungkin jarang orang yang berpikir bahwa apakah mungkin nasibnya Facebook akan seperti Friendster. Ya, Anda tahu Friendster adalah salah satu situs jejaring pertemanan zaman dulu, waktu zaman saya kuliah. Saya pun punya akun Friendster, lupa itunya. Passwordnya pun udah lupa. Tetapi ternyata memang benar. Jadi nanti ketika sesuatu itu sudah sampai pada puncaknya, akan turun. Nah, saya tidak tahu apakah ini bisa diantisipasi atau tidak. Saya pernah cerita tentang bagaimana untuk mengatasi atau mensiasati hukum penurunan. Tapi Mark Zuckerberg sepertinya juga sudah mengendus ini. Makanya dia sebelum Facebook mulai menurun tajam, dia membeli Instagram, kemudian juga membeli WhatsApp. Jadi setidaknya kalau nanti Facebook ini platform medsosnya jeblok banget, masih kesupport sama Instagram dan WhatsApp dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman semua kita bisa lihat bahwa ini ada dampak ya. Beberapa teman saya yang terlalu mengandalkan Facebook, ya, dia mungkin jualan online pakai Facebook, tidak mempersiapkan lapak-lapak yang lain, ya, tidak belajar IG, tidak belajar YouTube dan sebagainya, akhirnya keteteran di masa pandemi ini. Jadi seharusnya dia harus bisa mengendus dari sejak lama tentang fenomena ini. Nah, banyak orang itu mengabaikan tanda-tanda. Jadi kita seharusnya dalam hidup tuh seperti memasang seismograf, bukan seismograf ya, apa tuh yang memantau gunung berapi itu. Jadi gunung berapi itu dipantau terus ya, sehingga terbaca getarannya berapa dan sebagainya, sehingga kita bisa tahu bahwa gunung itu akan mengalami erupsi atau tidak, berbahaya atau tidak. Nah, kita tuh tidak memiliki kesadaran seperti itu, sehingga tahu-tahu sudah meletus saja dan kita tidak sempat mengevakuasi diri kita sendiri, tidak sempat memperingatkan orang-orang terdekat kita. Belajar dari fenomena Facebook yang mulai ditinggalkan, maka ya kita perlu prepare dan kita perlu menyadari bahwa yang abadi adalah perubahan. Semuanya tidak ada yang abadi adalah perubahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.